Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tiara Nurfadilah dengan NIM 431240221. Saya dari kelas TE 2A, Prodi D4 Teknik Telekomunikasi, jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang. Pertama-tama, izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah komunikasi data dengan pengampu Bapak Sidik, yaitu membuat proyek simulasi Internet of Things atau yang kerap juga dikenal dengan sebutan IoT. Nah, jadi di sini saya akan bikin proyek simulasi mengenai sawit guard. Sawit guard simulasi sistem pemantauan keamanan kebun sawit berbasis GPS, tracking secara real time dan web. Nah, apa sih itu sawit guard? Sawit guard merupakan simulasi GPS yang dirancang sebagai gambaran cara kerja alat pengirim titik koordinat lokasi yang dapat digunakan dalam sistem keamanan perkebunan sawit. Sistem ini mensimulasikan pengiriman data koordinat secara real time melalui jaringan internet, sehingga memungkinkan pemantauan pergerakan petugas keamanan secara akurat dan juga efisien. Nah, kenapa saya mengangkut alat simulasi ini, yaitu dengan latar belakang yang pertama, area perkebunan sawit yang luas memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap pencurian TBS, yaitu tandan buah segar. Lalu yang kedua, peramban lahan serta konflik dengan satwa liar. Lalu poin yang kedua yaitu ada pelaksanaan patroli keamanan yang masih bersifat manual, sulit untuk diawasi, diverifikasi, dan juga dievaluasi tingkat keamanannya. Lalu untuk poin yang ketiga, tidak tersedianya bukti digital terkait rute patroli nih. Ya, ini tuh menyebabkan tidak adanya monitoring secara real time dan juga berpotensi menimbulkan titik buta atau blind spot keamanan. Nah, selanjutnya itu ada rumusan masalah. Kenapa di sini saya mengangkat ini, yaitu banyak juga rumusan masalah. Yang pertama seperti bagaimana memantau aktivitas patroli keamanan di area perkebunan sawit yang luas secara real time. Lalu yang kedua, bagaimana memastikan patroli keamanan benar-benar dilaksanakan sesuai rute yang ditentukan. Poin ketiga, bagaimana menyediakan bukti digital aktivitas patroli untuk mengurangi blind spot keamanan. Lalu yang keempat, bagaimana mensimulasikan sistemnya yang mudah dapat dipantau dan juga dievaluasi. Lalu tujuannya, solusi yang kita usulkan adalah sistem monitoring keamanan berbasis alat monitoring pintar yang aktif dan dapat digunakan saat patroli berlangsung. Sistem ini yaitu yang pertama dapat merekam rute dan waktu patroli secara otomatis. Lalu yang kedua, sistem ini mampu mengirim data patroli secara real time. Lalu yang ketiga, menyediakan bukti digital aktivitas patroli dan juga membantu mendeteksi area blind spot keamanan. Seperti yang tadi saya singgung di latar belakang di alat ini. Dengan sistem ini, kita percaya aktivitas patroli dapat dipantau secara langsung, diverifikasi, dan juga dapat dievaluasi secara akurat. Nah, kalian tahu nggak sih alat dan bahan dalam sistem ini tuh apa? Jadi yang pertama-tama kita pastinya membutuhkan laptop atau PC. Lalu yang kedua ESP32. Lalu yang ketiga Geo Neo. Lalu yang keempat LED merah atau hijau. Lalu yang kelima push button, lalu yang keenam buzzer, yang ketujuh breadboard, yang kedelapan kabel jumper, dan yang terakhir Visual Studio Code untuk menggunakan codingan yang akan kita tampilkan untuk webnya. Nah, dasar teori dari simulasi ini yang pertama ESP32 gunanya yaitu sebagai pusat kendali dan pemrosesan data patroli. Lalu yang kedua, tadi GPS Neo 6M yang gunanya untuk memperoleh data lokasi patroli secara real time. Lalu yang ketiga, LED merah dan LED hijau, ini gunanya untuk indikator sistem dan aktivitas patroli.
Lalu yang keempat, push button gunanya untuk simulasi input manual atau kondisi darurat. Lalu kelima, buzzer, alarm saat kondisi tertentu terdeteksi. Lalu selanjutnya, breadboard, media perakitan secara rangkaian simulasi. Lalu ada kabel jumper, yaitu untuk penghubung. Dan yang terakhir, Visual Studio Code, seperti yang tadi saya singgung, gunanya untuk membuat codingan atau membuat web yang akan ditampilkan di webnya nanti. Nah, teman-teman tahu nggak cara kerjanya? Jadi sini aku bakal ngejelasin sedikit mengenai cara kerjanya sebelum aku mensimulasikan ya. Jadi cara kerjanya yaitu perangkat geopatrol dinyalakan dan siap digunakan oleh petugas. Nah, selanjutnya yaitu ada validasi patroli, itu kita bisa mengeklik tekan push button. Nanti petugas menekan push button saat berada di titik patroli. Lalu yang ketiga, proses pengiriman data. LED merah menyala menandakan perangkat sudah terhubung ke internet dan siap digunakan. Lalu konfirmasi berhasil. LED hijau akan menyala menandakan patroli berhasil terkirim ke server. Dan nantinya buzzer akan berbunyi selama kurang lebih 5 detik sebagai tanda konfirmasi. Lalu yang terakhir, monitoring secara real time. Nah, data lokasi ini nanti yang nantinya bakal kita lihat di webnya. Nah, nanti ini bakal menampilkan data lokasi dan juga rute-rute patroli yang bisa kita pantau. Nah, di sini saya bakal menjelaskan mengenai simulasi alat ini secara nyata, dan di sini saya menggunakan web yaitu Walkwi untuk simulasinya. Mari kita bisa tonton terlebih dahulu. Melihat simulasi yang ada di Walkwi, di sini saya bakal menjelaskan sedikit mengenai analisis alat atau simulasi yang saya bikin. Jadi yang pertama, simulasi sistem geopatrol sawit Guard menunjukkan bahwa proses patroli keamanan dapat dipantau secara real time melalui validasi lokasi berbasis perangkat. Lalu, analisis yang kedua, pengguna push button, indikator LED dan buzzer membantu memastikan bahwa setiap titik patroli benar-benar dikunjungi dan data berhasil dikirimkan oleh server. Nah, lalu yang ketiga, sistem ini mampu mengurangi risiko patroli dan meminimalisir untuk blind spot. Yaitu kesimpulan dari alat simulasi ini, simulasi geopatrol sawit Guard berhasil membuktikan bahwa monitoring patroli keamanan dapat dilakukan secara lebih efektif, terverifikasi dan juga terukur. Dengan indikator visual dan audio, sistem memastikan data patroli terkirim dengan baik dan siap dikembangkan untuk implementasi di lapangan.
Terima kasih. Kurang lebihnya saya mengucapkan mohon maaf dan juga terima kasih sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.